Kenapa harus Jaka, Pak Haji? Pak Darin, ini bukan kemauan saya, Pak. Tapi kemauan Pak Haji Imran sendiri. Saya ini orang yang amanah, Pak. Tenang aja, Bapak bisa percaya sama saya. Nggak perlu nggak percaya kayak gitu, Pak. Apalagi saya juga sudah cukup lama, Bapak-bapak sekalian, jadi bendahara di masjid ini. Maaf, jadi begini. Memang seharusnya saya sendiri yang menjadi ketua panitianya. Akan tetapi saya harus segera kembali ke Kalimantan untuk mengurus tambang batubara milik saya. Maka dari itu saya serahkan kepada Jaka. Insya Allah saudara Jaka akan amanah. Apalagi tanah wakaf ini bekas milik saudara sendiri. Dan untuk siapa saja yang akan menjadi jajarannya, biarlah nanti saudara Jaka sendiri yang akan memilihnya. Rani. Happy banget kayaknya. Kenapa, Mas? Tahu nggak, Pak Haji Imran, ya, dia menepati janjinya, Ran. Janji apa? Aku diangkat jadi ketua panitia renovasi masjid, Ran. Dia percaya sama aku. Wah, berita bagus. Itu artinya kalau kamu jadi panitia masjid, uang-uang atau dana-dana yang di masjid kamu yang pegang. Di kantong aku semua. Dan artinya apa? Kita bisa beli mobil baru. Ya ampun Mas, aku seneng banget. Pokoknya aku udah gak sabar pengen naik mobil mewah dan baru. Kayak itu aja. Kita bisa pakai duit dari renovasi ini buat renovasi kontrakan kita. Soal pembangunan masjid gampang lah. Kita bisa bikin panitia mencari dana. Oke? Pakai aja duitnya. Ngapain dia sih? Jaka, Rani, istighfar kalian, istighfar. Ingat Jaka, uang itu adalah amanah buat renovasi masjid. Bu, tolong Ibu diem aja ya. Karena nanti Ibu juga akan merasakan hasilnya kok. Lihat aja nanti. Ikut campur aja deh. Astagfirullahaladzim. Ibu ingatkan sekali lagi, kalian jangan memakai uang buat renovasi masjid. Udah, Ibu diem. Ibu diem sekarang masuk kamar. Udah tua bukannya di kamar, tidur kayak ngapain kayak. Dosa besar, Ibu ingatkan sekali lagi. Ibu bisa diem gak sih, Bu? Masuk kamar. Ya sayang, kamu sabar dong. Ya udah, yang penting kan uangnya udah ada sama kamu, terus kita langsung beli mobil. Oke? Udah, nggak usah marah-marah. Oh iya Mas, aku ada ide. Apa? Gimana kalau kita bikin koperasi dari uang itu, terus keuntungannya dari warga? Koperasi ya? Iya, dari uang itu. Kan kita bisa dapat keuntungan dari warga. Iya, aku setuju. Ide yang brilian. Tos dulu. Bu. Sini deh. Ada apa? Bu, ada pengumuman penting. Ada koperasi baru. Jadi ibu bisa nabung dan juga bisa pinjam modal usaha. Dan bukan cuma itu, Bu. Setiap tahunnya ini ada keuntungan. Keuntungannya itu besar banget, Bu. Dan itu dibagikan kepada anggota. Seluruh anggota bakal dapat keuntungan. Bu. Sini. Papa, sini. Ada koperasi baru. Jadi ibu dan bapak bisa minjem uang dan bisa nabung. Terus bisa minjem modal usaha. Ini beneran nih Mbak Rani? Ih, masa saya bohong? Ini brosurnya. Brosurnya, tenang. Semuanya kebagian, tenang. Antrinya yang rapi ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kamu catat yang benar namanya ya, jangan sampai salah. Ibu namanya siapa? Oh, Ibu Entin, makasih Ibu Entin. Bapak namanya siapa? Pak Anton. Yang rapi semuanya ya barisnya. Siapa, Bu? Ideku memang luar biasa. Sebentar lagi aku akan tambah kaya dan aku bisa beli apa aja yang aku mau. Kang Jaka, maaf. Ini maksudnya apa kita mencari sumbangan lagi? Justru saya ini punya konsep yang besar. Saya ingin menjadikan masjid ini lebih mewah lagi, Pak. Lebih bagus.
Makanya uang yang dari Pak Haji Imran itu masih kurang cukup. Dan jalan satu-satunya kita harus mengumpulkan sumbangan. Memangnya rencana pembangunan masjid ini kapan? Oh, tenang Pak, tenang. Kita sudah sampai tahap menunggu desain. Karena saya sudah pesan desain ke arsitek yang sudah punya nama, sudah berpengalaman dalam desain masjid yang bagus. Material yang dibutuhkan sudah kita pesan, kita tinggal menunggu saja kapan pengirimannya siap untuk dilakukan dan pembangunannya bisa dimulai. Seperti itu Bapak-Bapak semuanya. Akhirnya cita-citaku jadi orang kaya kesampaian juga. Pokoknya aku gak mau simpen di bank, aku harus aman. Mas? Payah. Sekarang semua warga jadi banyak nanya. Nanya gimana maksudnya, Mas? Mereka mulai nanya kenapa renovasi masjid belum juga dimulai. Dan ada juga yang nanya ngapain sih aku pakai acara ngumpulin sumbangan segala. Udah cuekin aja. Yang penting, lihat dong. Apa yang aku pegang. Tau nggak? Ini uang hasil dari koperasi yang aku kumpulin, Mas. Sebanyak ini? Nanti masih ada sisanya lagi, Mas. Yang akan aku kumpulin. Lumayan ya. Iya. Mendingan sekarang kita hitung aja. Ada berapa? Ya udahlah, lupain aja masalah yang udah lewat. Iyalah, orang udah ada uangnya ini. Ayo. Tolong Mbak, saya perlu banget uang. Anak saya masuk rumah sakit, saya nggak ada biaya. Nggak bisa, Bu. Ibu tuh kan baru masukin duit kemarin di koperasi. Sekarang udah mau minjem lagi aja. Gimana sih, nggak tahu aturan banget? Masalahnya anak saya sekarang lagi sakit Mbak. Dari awal kan saya udah jelasin kalau di koperasi itu buat minjem modal usaha. Bukan buat kebutuhan pribadi, nggak penting kayak gitu. Saya mohon Mbak, sekali ini saja Mbak. Ibu nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Sekali nggak bisa, tetap nggak bisa. Saya mohon Mbak, sekali ini saja Mbak. Nggak bisa, paham nggak sih? Rani, Ngapain lagi coba? kasih pinjem aja ibu ini. Kasihan anaknya lagi sakit. Ibu tuh nggak ngerti apa-apa tentang kerjaan aku ya. Ini tentang bisnis. Mending ibu ke dalam deh, nggak usah ikut campur. Orang tua juga bukannya masak di dalam. Udah masuk. Ya kalau memang uang koperasi itu tidak bisa dipinjamkan, pakai uang kamu saja nak. Apalagi pakai duit aku ya kali. Gak bisa Bu. Sekali lagi ibu ikut campur urusan aku, urusan bisnis aku. Awas aja ya Bu ya. Ibu mau aku kasar. Rani. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Ibu, maafkan anak saya ya Bu. Ya Bu, kalau gitu saya permisi ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.